Dalam salah satu riwayat, Siti Aisyah radhiyallahu anha menegaskan dan menyampaikan sebuah kisah. Pada zaman Rasulullah ada seorang sahabat bernama Thauban, di mana Thauban ini adalah seorang sahabat yang sangat terkenal begitu dalam cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kecintaan yang begitu besar, setiap selesai berjamaah bersama Rasulullah, hati Thauban, dada Thauban senantiasa bergetar, bergejolak dan gelisah karena ingin menantikan sholat berjamaah dan bersama Rasulullah pada waktu-waktu berikutnya. Begitulah kejadian terus berulang-ulang. Sampai satu ketika Thauban datang untuk hadir dalam sholat berjamaah dengan muka yang sangat pucat. Rasulullah melihat apa yang dialami Thauban kemudian bertanya, "Wahai Thauban, apa yang terjadi dengan engkau? Apakah engkau sedang dalam keadaan sakit, tapi kemudian memaksakan diri untuk hadir bersama-sama kita dalam berjamaah?" Masyiral jemaah rahimakumullah. Thauban kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, saya tidak dalam kondisi sakit. Saat ini tidak ada satu penyakit pun yang saya alami dan menimpa saya." Rasulullah kemudian bertanya, "Kenapa engkau terlihat pucat?" Thauban kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, ada satu hal yang sering membuat hati ini gelisah. Ada satu kondisi, ada satu pertanyaan di mana membuat dada ini senantiasa bergejolak, wahai Rasulullah. Yaitu ketika saya memikirkan, ketika saya merenungi nasib saya nanti di akhirat. Berpisah denganmu, wahai Rasulullah, begitu menyiksa batinku, sangat menyiksa hati saya, sangat menyiksa batin saya. Itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ketika di akhirat, kalaupun saya ditakdirkan masuk surga, kata Thauban, tentu surga saya adalah berbeda dengan surgamu. Apalagi kalau kemudian saya bukan termasuk ahli surga, maka tentu selamanya saya tidak akan pernah berjumpa denganmu. Masyiral jemaah rahimakumullah. Itulah kegelisahan Thauban setiap kali berpisah dengan Rasulullah, walaupun perpisahan hanya antar satu waktu sholat jemaah ke sholat jemaah berikutnya. Ketika Thauban menyampaikan ini, datanglah malaikat Jibril kemudian menyampaikan satu wahyu kepada Rasulullah, yaitu surat An-Nisa ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika mal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ayat ini menegaskan bahwa ketika kita mentaati Allah, mentaati Rasulullah, mengikuti Rasulullah, membangun ikatan cinta yang kuat dengan Rasulullah, maka ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan surat An-Nisa tadi, kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah, bersama sholihin, syuhada dan muttaqin. Masyiral jemaah rahimakumullah. Dalam riwayat lain ada seorang Arab Baduy datang kepada Rasulullah kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, kapan kiamat tiba?" Rasulullah kemudian bertanya, "Apa yang sudah engkau siapkan? Kenapa engkau bertanya tentang kiamat?" Seorang Arab Baduy menjawab, "Ya Rasul, saya tidak mempersiapkan apa-apa. Salat saya biasa saja. Puasa saya biasa saja. Sedekah saya tentu engkau menyaksikan sendiri biasa saja. Hanya satu yang saya persiapkan, wahai Rasulullah, yaitu senantiasa mengikatkan batin ini dengan dirimu, membangun kecintaan yang terus-menerus denganmu, sehingga hati ini penuh diliputi rasa cinta kepadamu." Rasul kemudian menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Kamu di akhirat telah akan dikumpulkan bersama orang yang engkau cintai. Masyiral jemaah rahimakumullah. Kemudian salah seorang fuqaha, seorang muhaddis Ibnu Jauzi,
menegaskan dan memaknai hadis ini, inilah pentingnya kita bersahabat, bergaul dan saling mencintai sesama orang-orang soleh. Karena nanti di akhirat kita akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai, orang-orang soleh yang kita cintai, dan antar satu dengan yang lain akan saling membantu, saling mendoakan dan saling memberi syafaat. Semoga kita termasuk umat Rasulullah yang bisa meneladani Thauban dan sahabat Arab Baduy. Yang paling tidak kita melakukan 3 hal. Yang pertama, kita perkuat keinginan kita untuk terus mengikuti sunnah-sunnah yang sudah diajarkan Rasul. Kemudian yang kedua, kita berusaha membangun kecintaan yang kuat terhadap Rasulullah, mengikatkan batin yang kuat dengan Rasulullah. Dan yang ketiga, tentu kita juga berusaha membangun kecintaan kita terhadap para solihin, para mutakin, karena itulah nanti kita akan dikumpulkan bersama mereka. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah dan umat Rasulullah yang dibangkitkan bersama Rasulullah, dibangkitkan bersama solihin, siddiqin dan syuhada, dan kita termasuk hamba Allah yang mendapatkan aliran rahmat Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril karim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim.